Halo Semika Lovers, selamat datang di podcast kami. Hari ini tamu kita adalah calon ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Ibu Kartini Semarang. Perkenalkan, nama saya Galuh Aliazia Dati Rohmah dari kelas 11 Kuliner 2 sebagai moderator. Dan mari kita beri kesempatan untuk calon ketua dan wakil ketua untuk memperkenalkan diri mereka. Baik, nama saya Sapra Dilintang ini dari kelas 11 Busana. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Janeta Suherman dari kelas 10 Busana. Baik, sebelum kita mengulas pembahasan hal inti kita, saya ingin tahu nih, apa motivasi kalian mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Ibu Kartini Semarang? Baik, motivasi pribadi saya yaitu melihat dari berbagai teman saya yang mengikuti kegiatan di luar sekolah, saya tuh merasa terinspirasi gitu. Kayak saya tuh mau, saya juga ingin mendapatkan suatu ilmu baru, terus pengalaman baru, bukan sebatas pengalaman atau ilmu, tapi kan kita juga bisa mendapatkan teman baru sebagai wawasan kita. Kalau saya pribadi, saya terinspirasi dari ketua dan wakil ketua yang menyalon sebelum kita berdua. Mereka itu menurut saya sangat tegas, bertanggung jawab, dan ramah. Oke, baik. Jadi motivasi kalian tuh ada yang dari teman, ada yang dari ketua sama wakil ketua sebelumnya ya. Baik, kita ulas pembahasan ini kita ya. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah kalian alami dalam suatu berorganisasi? Pengalaman yang sangat itu ketika kita ada event, sebuah event gitu, kita tuh kayak wah, kita harus merancang sebuah event itu agar berjalan lancar. Jadi kita berdiskusi, bekerja sama, saling membantu sama lain gitu. Kayak wah, kita harus gimana caranya event itu berjalan bersama-sama, event itu selesai secara sesuai yang kita harapkan. Ya, kalau saya itu waktu Semika Fest, kan itu pertama kali saya mengkoordinasi sebuah event. Dan menurut saya itu sangat seru sih, kayak ngurusin lomba-lomba gitu. Ya, itu berkesan bagi saya. Baik, berarti dalam suatu event tuh pasti banyak hal momen paling berkesan bagi kalian. Iya. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang gabung OSIS nih, kalian tuh gabung ke OSIS tuh udah dari SMP atau baru pertama kali di SMK Ibu Kartini Semarang ini? Saya pribadi itu baru masuk SMK ini sih Kak, jadi kayak sebuah pertama kali gitu. Kalau di SMP itu kayak first time iya, ya? iya, kayak waktu SMP itu kayak kurang menarik di menurut saya pribadi. Saya juga sama seperti Kak Sakura, baru gabung OSIS tuh di SMK ini. Sebenarnya pas SMP tuh nyalon, tapi nggak keterima. Peruntungannya baru di SMK ini ya? Iya. Baik, kalau ngomong tentang mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua, pasti kalian punya visi misi agar bisa menarik perhatian para siswa, bisa milik kalian gitu kan ya. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih visi misi utama kalian jika terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS? Visi kita itu lebih ke tanggung jawab dan disiplin. Jadi kita kan di lingkup SMK ya, SMK mungkin lebih kayak anak-anaknya kurang bersemangat gitu ya, kurang apa, kayak kurang termotivasi lah gitu. Jadi gimana kita tuh harus bisa mengajak siswa-siswa itu lebih semangat lagi. Ya, kalau misi kita yang pertama itu kita mau ngajak seluruh siswa dan siswi SMK Ibu Kartini buat mengekspresikan bakat dan minat mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terus apa ya? Jadi kalau semisal ada anak-anak yang pengen mengekspresikan bakat mereka, berarti mereka bisa langsung hubungi kalian gitu ya? Iya, kayak bukan cuma bakat itu bukan dari apa ya, dari tuntutan atau ya mungkin bisa emang mereka punya bakat, emang sudah terlihat dari Hobinya mereka misalnya, kalau diasah bisa jadi bakat mereka tuh. Nah, kita pengennya mereka itu mengasah hobi mereka sampai menjadi bakat. Ya, jadi kayak
dipertanggungjawabkan gitu. Bener banget nih. Iya. Baik. Bagaimana kalian menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab dan solidaritas di kalangan anggota OSIS? Disiplin. Iya. Mungkin dari kita harus mencontohkan yang lebih baik ya. Kayak kita kan bakal menjadi wakil atau ketua OSIS nih. Jadi kita harus menanamkan disiplin, tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, apa yang kita harus. Emang kita itu sebagai tanggung jawab kita. Iya. Intinya kita mimpin yang baik dulu lah biar dicontoh sama mereka. Kalau kalian terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS nih, nah kalau kalian diberi kebebasan penuh untuk memilih suatu program besar OSIS, program apa yang akan kalian pilih dan berilah kasih alasan kenapa kalian tuh pilih program itu. Di Indonesia ini kan minim literasi ya Pak sekarang, dan itu miris banget sih. Jadi program kita itu basicnya emang di literasi, tapi bukan hanya fokus di baca doang. Jadi kita juga ingin mengajak siswa dan siswi SMK Ibu Kartini buat menulis. Jadi yang menulisnya itu juga bebas, bisa buat lagu untuk mengekspresikan perasaan mereka, dan kita juga bakal ngasih kesempatan mereka buat bikin novel dan lain-lain. Ya, mengajak mereka untuk mengekspresikan sebuah mungkin lagi emosi atau suatu suasana yang buat mereka tuh nggak bisa bercerita, tapi bisa dikembangkan lagi ke sebuah literasi ya, atau emang bakatnya mereka atau suatu emang nggak bisa diungkapkan. Iya, nanti hasilnya juga kita bakal tempel di mading. Ya bukan saja untuk ditempel di mading, tapi bisa kita apa ya, lebih kita tunjukkan ke masyarakat gitu. Oke, baik. Dalam suatu sekolah pasti ada BPH ya. Bagaimana cara kalian mengajak BPH untuk membangun kerjasama yang baik? Ya, yang pertama itu komunikasi dan kepercayaan ya Kak. Jadi kalau kita komunikasi aja kurang, gimana kita memberi kepercayaan untuk BPH, untuk bekerja sama. Jadi kita harus komunikasi yang baik. Kita harus benar-benar gimana untuk membuat BPH percaya atas suatu program kita yang akan kita lakukan, kita laksanakan gitu. Jadi BPH itu mendukung suatu proyek kita, suatu program kita yang bakal kita laksanakan. Oke, baik. Tapi kalau suatu saat ada masalah antara satu sama lain, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kumpul, kita diskusikan bareng-bareng suatu masalah apa yang mereka alami atau perasaan emang apa yang membuat mereka tuh kayak aku nggak nyaman, aku nggak bahagia di lingkungan ini. Kita jadi harus ngobrol satu sama lain, kita bicarakan baik-baik, Diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, oke. Menurut kalian masalah utama yang dihadapi siswa kalau di sekolah saat ini itu apa? mungkin lebih ke tugas ya. Ya tugas itu emang tanggung jawab kita, emang suatu kewajiban kita sebagai siswa ya. Jadi mungkin kalau terlalu banyak tugas emang membuat mereka tuh seperti malas atau tidak kurang semangat gitu. Jadi kita harus sebenarnya caranya membangun sebuah semangat kembali gitu. Jadi kita ya membuka suatu sesi curhat mungkin ya. Oke. Wah, berarti bukan sesi sunat sendiri gitu Iya. Face to face. Oke. Bagaimana sikap para OSIS di masa kepemimpinanmu bisa menjadi solusi bagi masalah tersebut yang dihadapi siswa tadi itu? Mungkin kita itu ya, ngumpul atau pendekatan ya. Seperti kan kita membuka sesi curhat nih, ya berarti kan kita harus ada sebuah pendekatan mungkin pribadi atau secara terbuka, atau mungkin kita bisa tanyakan ke teman-teman yang memang mungkin dekat atau mengetahui sebuah masalah itu. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Kalau dalam
tim, kerja kelompok bareng-bareng. Tapi mungkin pasti pasti ada salah satu anggota yang aku malas buat kerjain ini. Gitu kan, ada kan ya. Apa yang akan kalian lakukan jika rekan satu tim kalian itu tidak mau menjalankan tugas mereka dengan baik? Kita bakal tanya gak sih kayak apa yang membuat kamu meninggalkan tanggung jawabmu? Gitu. Ya kayak kita tanyain apa yang membuat kamu tuh nggak mau melakukan sebuah tanggung jawab itu. Ada suatu masalah atau kesulitan kah? Mungkin bisa dibicarakan atau bisa mungkin emang pribadi orang kan berbeda-beda. Mungkin bisa orang yang berdiam atau mungkin gak enakan itu bisa mencoba untuk beranikan diri mereka untuk meminta bantuan ke orang lain. Oke. Baik, jadi teman-teman kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana dan tetap saksikan podcast kami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik, halo Speaker Lovers, selamat datang lagi di podcast kami yang sesi kedua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Kak, kita lanjut lagi ya setelah kita break sebentar tadi. Oke, apa sih proker kalian dan seperti apa lingkup yang dicakup dalam proker kalian tersebut? Proker kita yaitu untuk mengadakan lomba kecil-kecilan atau sebagai senang-senang saja gitu guys. Mereka kan tadi ada pertanyaan gimana mungkin masalah apa sih yang sedang dialami siswa itu tugas ya. Jadi kita membuat semangat siswa itu dengan adanya lomba kecil-kecilan. Tidak terlalu jenuh di tugas. Iya gitu kayak mereka seru-seruan bareng gitu Kak. Baik, kalian apa ya? Kalau kalian mau nggak sih dipilih sama para siswa di SMK Ibu Kartini sekarang? Mau banget atau mau biasa deh? Iya. Mau banget. Oke. Apa sampaikan pesan kalian untuk siswa-siswi SMK Ibu Kartini sekarang agar mereka bisa memilih kalian? Ya, kita akan melanjutkan sebagai pemimpin, kita harus mengajak atau gimana caranya mereka untuk bersemangat memilih kami. Jadi dari saya pribadi sih kayaknya dari isi hati lubuk kalian sih ya, kayak saya tuh tipikal orang yang bukan memaksakan gitu kan. Jadi kayak kalau mereka dari menurut mereka pribadi, wah ini cocok, wah saya memilih ini karena mereka dari visi misi atau podcastnya mereka itu kayak keren banget gitu. Jadi mereka bisa memilih dari itu gitu kan. Jadi pandangan para siswa-siswi mereka tersendiri ya. Oke, baik. Kalian kan udah jadi OSIS, anggota OSIS. Kalau Kak Sakur udah setahun ya. Nah, pasti ada lah waktu terbentur kalian. Antara apa sama apa OSIS sama apa gitu kan. Jadi kan program OSIS kan sering terbentur waktunya. Kalau kalian jadi ketua atau wakil ketua OSIS di SMK Ibu Kartini Semarang, bagaimana cara kalian membagi waktu tersebut? Saya pribadi itu ketika waktu kosong, waktu luang. Jadi kadang kan guru nggak bisa hadir ke kelas, jadi saya bisa melanjutkan tugas-tugas yang memang ketinggalan. Jadi saya bisa mengajar, saya bisa ya sedikit mengurangi tugas-tugas beban-beban gitu yang mungkin bisa dikerjakan di rumah. Jadi ada pembagian yang masing-masing. Oke. Kalau dalam hidup itu pasti ada sesuatu yang paling bermakna buat hidup kita gitu ya. Kalau apa sih makna OSIS buat kalian secara pribadi masing-masing? Keseruan dan seperti teman gitu, kayak semacam kita mungkin di kelas kita kurang nyaman atau kita kurang akrab di kelas ya, jadi kita
mengikuti organisasi, kita mendapatkan teman di berbagai jurusan. Kita kan SMK ya Kak, jadi kan jurusannya pasti Beda-beda. gitu, karakter orang kan juga beda-beda. Mungkin aja emang dari kita di kelas memang kurang nyaman, mungkin saja di organisasi kita merasa nyaman, kita merasa wah aku suka di sini, saya merasa pribadi kayak wah aku nyaman di sini. Gimana caranya saya mempertahankan sebuah lingkup yang nyaman dan ramah lah. Oke. Kalau menurut saya pribadi, OSIS itu sebuah organisasi yang membantu saya untuk lebih berkembang, lebih disiplin, dan ya itu tadi menambah wawasan dan teman. Baik. Oke. Kalau kalian bisa berkolaborasi dan dapat kesempatan berkolaborasi dengan organisasi lain di sekolah. Kegiatan apa yang akan kalian lakukan untuk berkolaborasi dengan organisasi itu tapi di sekolah? Mungkin kalau di sekolah kita bisa mengajak atau mendengarkan sebuah keluhan atau sebuah keinginan dari siswa yang mungkin belum bisa disampaikan, atau sebuah keinginan yang emang benar-benar mereka mau. Jadi kita harus saling membantu gimana caranya sebuah keinginan itu bisa tersampaikan, bisa terlaksanakan gitu. Oke. Menurut kalian pemimpin itu yang seperti apa sih dalam pandangan kalian? Saya pribadi sih sebagai pemimpin itu sebuah contoh ya untuk orang lain gitu. Kayak kita melihat dari diri sendiri dulu, mengataskan diri kita sebagai pemimpin itu harus seperti apa gitu. Kayak kita harus bagaimana kita harus tanggung jawab. Kita nggak bisa udah lepas tanggung jawab itu aja, walaupun emang ada mungkin sekretaris gitu. Kayak kita bukan langsung lepas gitu tanggung jawab, itu bukan. Kita harus tetap menanyakan suatu libatan atau suatu masalah konflik mungkin emang nggak bisa diselesaikan. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus saling gimana ya, ibaratnya kita bisa Memberi contoh. memberi contoh untuk orang lain atau mungkin untuk siswa-siswa lain. Jadi kan kayak kita harus sebagai pemimpin kita harus mendahului dulu. Jadi mungkin bisa jadi contoh kita, siswa jadi melihat wah pemimpin kita keren nih, wah pemimpin kita nggak melakukan hal seperti itu, masa kita melakukan hal seperti itu. Kayak ya mungkin mereka dari pemimpin bisa melihat wah saya malu, masa pemimpin saya seperti ini, tapi kok saya malah merinci dari sebuah pemimpin gitu loh. Dari acara pemimpinnya gitu. Iya. Oke. Bagaimana kalian akan melibatkan siswa yang biasanya tidak aktif dalam kegiatan atau event OSIS? Contoh kan kayak classmate atau contoh dari Smika Fest kemarin ya Kak ya. Itu kan masih banyak tuh seiring berjalannya waktu atau makin siang makin terik panas gitu ya. Siswa pada kemana sama di kelas aja. Gimana sih kalian tuh melibatkan mereka agar mereka tuh aktif kembali? Mengajak kita bagaimana caranya untuk para siswa tuh kembali bersemangat, kembali adanya minat untuk mengikuti sebuah event gitu. Kita gimana caranya membangun suatu event itu bisa betah untuk mungkin seperti event ya Kak, kayak event itu kan suatu hal yang ditunggu-tunggu kan. Mereka tuh mau mengharapkan suatu hadiah mungkin, atau bukan mengharapkan saja tapi mungkin bisa keseruannya atau kesamaan antar sesama kelas gitu loh Kak. Jadi kayak yang membangun antar interaksi yang seru. Gimana cara mengajak mereka untuk terus bersemangat gitu, untuk terus terus mengikuti event itu gitu loh. Jadi kita harus memutar suatu ide untuk mereka tuh minat lagi, untuk mereka tuh kembali ingin mengikuti event itu gitu. Gimana cara mereka menarik lagi, melihat suatu event itu menarik lagi
paling menarik